Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always fine and happy. Okay, students, today we would like to discuss about the differences between some and any, atau perbedaan penggunaan some dan any. Firstly, we will discuss about the meaning of some. Some dalam bahasa Indonesia memiliki arti beberapa yang digunakan dalam kalimat positif untuk benda countable dan uncountable nouns. Some tidak bisa digunakan pada kalimat negatif atau tanya. Apa sih yang dimaksud dengan countable nouns? Countable nouns adalah benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable nouns itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya untuk countable nouns itu semisal kursi, buku, meja, pensil, dan lain sebagainya. Itu adalah benda yang bisa dihitung. Sedangkan benda yang tidak bisa dihitung, contohnya ada minyak, ada kopi, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita melihat contoh yang ada di video berikut ini. Yang pertama, I have some friends. Saya mempunyai beberapa teman. Nah, di situ teman kan bisa dihitung. Nah, makanya ditambah S setelah friend. Yang kedua, there are some grapes on the table. Ada beberapa anggur di atas meja. Yang selanjutnya, we bought some coffee. Kami membeli beberapa kopi. My brothers buy some chairs. Saudaraku membeli beberapa kursi. Di situ kalian bisa lihat coffee itu adalah benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Maka dari itu benda tersebut tidak perlu ditambah S ya. Sedangkan kursi itu adalah termasuk benda yang bisa dihitung. Nah, setelah kata chair itu ditambah S jadi chairs. Perlu diketahui, jika kita menggunakan some untuk benda yang bisa dihitung, maka benda tersebut haruslah berbentuk jamak atau plural. Contohnya, yang benar ya, Tini has some books. Nah, yang di bawahnya itu salah. Tini has some book. Nah, booknya tidak ada S-nya, jadi salah. Yang benar adalah book memakai S. Selanjutnya, bila setelah kata some kita meletakkan kata benda yang tidak bisa dihitung, maka kata benda tersebut jangan ditambah S atau IS ya. Contoh yang benar, there is some salt in the kitchen. Yang salah, there is some salts in the kitchen. Nah, di situ salt atau garam itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Maka dari itu, benda itu tidak perlu ditambah S atau ES. Sedangkan to be-nya itu memakai is karena salt itu dianggap benda singular atau tunggal ya. Diingat lagi, to be-nya memakai is. Catatannya adalah, ingat, some tidak boleh dipakai dalam kalimat berbentuk negatif ya, ataupun kalimat tanya. Itu. Sedangkan some itu bisa digunakan dalam kalimat tanya kecuali untuk menawarkan sesuatu atau making offer, atau juga dalam permintaan atau request. Nah, contohnya berikut ini. Would you like some oranges? Apakah Anda ingin beberapa jeruk? Nah, itu kalimat menawarkan sesuatu.
Sedangkan yang request atau permintaan, can I borrow some money? Dapatkah saya meminjam beberapa uang? Nah, itu ya. Sekali lagi, some boleh digunakan dalam kalimat tanya, khusus menawarkan sesuatu dan permintaan. The second is about any. The meaning of any. Any ini memiliki arti sama ya, seperti some beberapa. Hanya saja any dipakai hanya dalam kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogative. Setelah any, kita bisa meletakkan countable atau uncountable nouns. Nah, sama, any dan some itu digunakan benda countable dan uncountable. Cuman bedanya kalau some itu hanya kalimat positif, sedangkan any hanya kalimat negatif dan kalimat tanya. Bila kata benda tersebut adalah kata benda yang bisa dihitung dan lebih dari satu, maka kata benda itu pun harus berbentuk jamak atau plural ya. Tuh. Nah, ingat sekali lagi, dalam kalimat negatif ataupun tanya tidak diperbolehkan memakai some ya, kecuali menawarkan sesuatu atau permintaan. Sama halnya dengan kata any, tidak boleh diletakkan di dalam kalimat positif. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh penggunaan any dalam kalimat. Nah, yang pertama, ini kalimat yang benar. I don't have any English books. Nah, itu adalah kalimat apa? Bentuk apa? Negatif, ya benar. I don't have any English books. Sedangkan I don't have any English book itu adalah salah. Kenapa? Karena buku di situ adalah termasuk benda plural atau benda jamak yang bisa dihitung, maka harus ditambah s. Yang kedua, kalimat yang benar. Do you have any money? Apakah kamu mempunyai beberapa uang? Nah, sedangkan kalimat yang salah, do you have any monies? Nah, money ini termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Maka dari itu tidak perlu ditambah s setelah kata bendanya. Contoh yang selanjutnya, there isn't any bread left. Nah, ini adalah kalimat negatif. Bread itu adalah benda yang tidak bisa dihitung. Maka dari itu to be-nya memakai is. There aren't any pencils in my bag. Pencil ini benda yang bisa dihitung atau yang tidak bisa dihitung? Ya, betul. Pencil itu adalah benda yang bisa dihitung. Maka dari itu ditambah s. Nah, di situ bendanya jamak ya, lebih dari satu. Maka dari itu to be-nya memakai are. Contoh selanjutnya, is there any sugar? Apakah ada beberapa gula? Nah, sugar adalah termasuk benda yang tidak bisa dihitung. To be-nya memakai is. Kata sugar itu tidak perlu ditambah s ataupun is. Nah, anak-anak, itu tadi perbedaan penggunaan some dan any dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, students, do you understand? Apakah kalian paham? Bagus, kalau sudah paham, demikianlah tadi materi yang bisa Ustadz sampaikan di lesson 3 bagian 2. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan anak-anak bisa tetap semangat belajar bahasa Inggris. Okay, that's all for today. Thank you very much. See you later. Don't forget, stay healthy, spirit, and happy. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.